98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati jamaah hadirin dan hadirat sekalian, jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo, wabil khusus jajaran takmir Masjid Al-Arqam, dan jamaah sekalian yang hadir secara offline maupun hadir dalam daring yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, zat yang telah memberikan berbagai macam rezeki kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat yang paling afdal yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, Nabi yang menjadi panutan umat manusia, Nabi yang kedatangannya adalah merupakan rahmat bagi alam semesta. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, izinkan saya berbagi pengalaman dulu nih. Kemarin beberapa hari saya dikabari oleh Mas Aknan, Mas ngenjang dinten Ahad ngisi teng Arkom. Oh nggih, siap insyaallah. Materi ini niki maqasidus syariah. Nun sewu kula ndelok materi ini rada kaget. Kaget gimana? Nggih. Materi tema seperti ini, nun sewu, kalau zaman saya kuliah dulu, itu baru selesai dibahas 1 semester. Lah ini suruh bahas 1 jam nggak sampai, gitu. Ampuh tenan nih. Nah, tapi nggak apa-apa, mungkin akan saya bahas inti-intinya saja, garis besarnya saja. Apa sih maqasidus syariah itu? Nanti soalnya kalau dibahas secara detail, kalau dibahas secara detail ya nanti Bapak Ibu sekalian duduk di sini 1 semester malah repot nanti. Tapi ala kulli hal, setidaknya selama beberapa menit ke depan itu kita akan mencoba melihat. Jadi intinya kalau dari judulnya yang namanya maqasidus syar'i. Maqasidus syar'i itu apa? Maqasid itu artinya tujuan. Maqasid itu artinya tujuan. Syariah itu ya syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan syariat itu tidak ada tujuan lain kecuali
kebaikan. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan syariat kepada nabinya itu tujuannya hanya untuk iseng atau untuk tidak ada. Tidak mungkin. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu sudah pasti di situ ada hikmahnya. Nah, apa sih sebetulnya tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam kepada Rasulullah? Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan dibekali wahyu dan seterusnya? Itu masih ada hikmahnya. Lah, mungkin secara garis besar insya Allah hikmah-hikmah itulah yang akan coba kita kupas bersama-sama ya, pada kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya ya, izinkan saya memberikan mukadimah terlebih dahulu ya. Kalau bicara soal maqasidus syariah, tujuan syariat itu diturunkan, tujuan Islam itu ada di muka bumi ini. Bapak Ibu sekalian bisa melihat ke surat ke-7 ayat 157. Surat ke-7 itu apa? Al-A'raf ayat 157. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf atau surat ke-7 ayat 157 di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Artinya alladzina yaitu orang-orang yang yattabi'una mengikuti ar-rasula seorang rasul, an-nabiyyal ummi seorang nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum, yang mereka dapatkan namanya itu tertulis di kalangan mereka, maksudnya ahli kitab. Fit Taurati wal Injil, di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, di mana nabi tersebut memerintahkan orang untuk melakukan hal-hal yang baik, wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka berbuat kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan apa yang baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan menghalalkan apa yang baik dan mengharamkan apa yang buruk bagi manusia. Wa yad'u 'anhum israhum wal aghlallati kanat 'alaihim, di mana nabi tersebut akan membawa syariat yang meringankan beban umat manusia. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu, maka orang-orang yang beriman dengan nabi tersebut, wa 'azzaruhu, dan mau menolongnya, mau membantunya, wa nasaruhu, dan mau menolongnya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mau mengikuti kitab suci, mau mengikuti wahyu, cahaya yang dibawa oleh nabi tersebut, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah, nek bahasa anak zaman sekarang, mensepil itu apa nggih? Mensepil itu memberikan bocoran akan ada nabi terakhir yang diutus dari kalangan bangsa Arab, yang diutus dari kalangan anak-anak Nabi Ismail. Ngapain nabi itu diutus? Satu, nabi itu diutus untuk menyempurnakan para nabi menyempurnakan ajaran para nabi terdahulu. Nabi itu Allah sebutkan namanya, Allah sebutkan sifat-sifatnya di kitab suci sebelum kita, kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa dan kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Di situ sudah ada kabar akan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Nabi itu? Yang dilakukan Nabi itu adalah mengajak manusia untuk berbuat baik dan mencegah manusia untuk berbuat buruk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, Nabi itu akan menghalalkan dan memerintahkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan, melarang
dari segala hal-hal yang buruk. Nah, dari sini kita bisa mengambil benang merah. Termasuk di kata-kata setelahnya, di mana Nabi itu akan membawa syariat yang lurus lagi, mudah. Syariat yang memudahkan umat manusia dan membawa kebaikan. Nah, berarti dari ayat ini kita bisa mengambil benang merah apa? Bahwasanya nggih, tujuan Islam ini diturunkan, nggih, tujuan syariat Islam ini Allah berikan kepada Rasulnya, nggih, tidak lain, tidak bukan satu, tujuannya adalah membawa kemaslahatan. Tujuan Islam diturunkan itu ada membawa kemaslahatan. Yang kedua apa? Kalau membawa kemaslahatan berarti mencegah keburukan. Ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ada sesuatu yang membawa maslahat, otomatis di situ ada sesuatu pula yang mencegah madharat. Nah, gambarannya seperti apa? Dari ayat itu akhirnya para ulama memberikan kesimpulan. Dari ayat itu akhirnya para ulama menggali, akhirnya sampai kesimpulan Islam itu ternyata datang kepada kita untuk menjaga 5 perkara. Untuk menjaga apa? 5 perkara. 5 perkara ini urut, tidak boleh belencat-belencat, tidak boleh napa ketuker-tuker. Ada 5 perkara di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran Islam ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran Islam itu satu, yang pertama untuk menjaga agama manusia. Menjaga agama dan peribadatan manusia yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam untuk menjaga nyawa manusia. Satu, agama manusia, kedua nyawa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam untuk menjaga apa? Akal pikiran manusia. Menjaga pola pikir manusia. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam untuk menjaga keturunan manusia. Menjaga keturunan dan asal usul manusia. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam untuk menjaga harta manusia. Ini 5 urut, mulai dari agamanya, akidahnya, setelah agama dan akidah kemudian nyawa, setelah nyawa kemudian apa tadi? Akal pikiran, setelah itu keturunan, dan terakhir adalah harta. Yang satu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang 3 berkaitan dengan fisik manusia dan mentalnya, dan yang terakhir berkaitan dengan hartanya. Kita mulai satu-satu. Kita mulai dari yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam itu untuk menjaga agama, menjaga akidah dan keyakinan manusia. Maksudnya apa? Kita tahu bahwasanya zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenal yang namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu, kalau diartikan artinya zaman kebodohan. Apa yang dimaksud kebodohan di sini? Kalau dibilang bodoh banget juga enggak. Nyatanya orang-orang jahiliyah itu mereka peradabannya juga maju. Banyak di antara mereka yang bisa bikin, banyak di antara mereka yang bisa bikin bangunan-bangunan besar. Bisa bikin peradaban-peradaban hebat. Bisa bikin apa istilahnya? Bisa bikin karya tulis yang apa ya? Karya tulis yang monumental dan seterusnya. Kalau kita lihat peradaban orang-orang ke peradaban bangsa-bangsa kuno yang datang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat di situ mereka itu canggih-canggih, hebat-hebat, bisa membuat bangunan-bangunan besar,
bisa membuat bangunan-bangunan kokoh yang masih kita bisa saksikan, yang masih bisa kita saksikan sisa-sisanya pada hari ini. Nggih. Tapi di mata Allah mereka itu orang yang jahil atau bodoh. Kenapa dianggap bodoh? Karena jauhnya mereka dari ajaran syariat Allah. Jauhnya mereka dari nilai-nilai tauhid. Nggih. Dan mereka itu terjebak dalam dunia kesyirikan dan kekufuran. Jadi di mata Allah Subhanahu wa taala, sepintar apapun seseorang kalau dia tidak beriman, nggih, oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap bodoh. Nggih. Sepintar apapun seseorang, nggih, sehebat apapun dia, secanggih apapun pikirannya, nggih, kalau dalam hatinya ada rasa cinta terhadap berhala, nggih, dalam pikirannya itu ada penyembahan terhadap berhala, nah, itulah yang Allah anggap sebagai orang yang tidak cerdas, orang yang bodoh. Ya. Kita tahu yang namanya zaman jahiliyah itu, nggih, zaman kebodohan. Kebodohan dalam artian di sini di zaman Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul, yang namanya penyembahan berhala itu merebak di mana-mana. Nggih. Bahkan apa? Kalau kita baca Sirah Nabawiyah, kisah hidupnya Rasulullah itu di Ka'bah sendiri ada 360 buah patung. Nggih. Di sekitar Ka'bah ada 360 buah patung. Masing-masing patung itu ada yang nyembah sendiri-sendiri. Si fulan nyembah patung yang ini, si fulan nyembah patung yang itu. Jadi masing-masing patung itu punya pengikut sendiri-sendiri. Belum lagi masalah moral, masalah akhlak. Masalah moral dan masalah akhlak. Mohon maaf, yang namanya pelanggaran kesusilaan itu sangat merebak di zaman dulu. Mohon maaf, orang berzina itu terang-terangan. Bahkan dalam satu literatur yang saya baca, yang namanya pelacur, mohon maaf ya, yang namanya pelacur itu menjajakan dirinya itu secara terang-terangan. Caranya gimana? Cukup pasang bendera warna merah di depan rumah. Itu tandanya apa? Yang punya rumah, dia siap untuk dibegitukan. Belum lagi apa? Ada orang yang tega mengubur anaknya hidup. Dalam ayat Al-Quran dikatakan tentang perilaku orang jahiliyah bagaimana? Apabila di antara mereka mendapatkan kabar gembira dengan anak laki-laki, mereka akan senang. Wajahnya akan cerah. Tetapi apabila mereka dikabari bahwa istrinya punya anak wanita, wajahnya akan suram. Loh, memang apa bedanya anak laki-laki dan wanita? Mereka dibedakan. Anak laki-laki, bagi orang-orang jahiliyah itu dianggap hebat. Anak laki-laki itu dianggap bisa membela keluarga, dianggap bisa berperang, dianggap bisa menunggang kuda, dianggap bisa membawa senjata, jadi bisa melindungi keluarga, bisa melindungi sukunya. Sedangkan anak perempuan tidak bisa perang. Maka apa? Mereka tidak suka dengan anak perempuan. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka melakukan apa? Pembunuhan anak perempuan hidup. Jadi kalau punya anak perempuan langsung dikubur di pasir. Nun sewu kayak kucing itu ngubur kotorannya sendiri di pasir. Ya seperti itu. Sampai segitunya. Bahkan mohon maaf, seperti yang diceritakan oleh di riwayat-riwayat Sirah Nabawiyah. Dalam beberapa riwayat dikisahkan tentang, mohon maaf ya, tentang perilaku orang jahiliyah. Seperti misalnya gini, perilaku orang jahiliyah, misalnya mohon maaf, agak ya ini mohon maaf ini perilakunya agak ya mungkin kalau kita dengar agak aneh gitu ya. Jadi ada salah satu perkawinan di zaman jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah itu ada beberapa perkawinan. Yang pertama perkawinan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail itu Allah utus kepada bangsa Arab. Nah, di situ Nabi Ismail mengajarkan tata cara perkawinan, yaitu yang dikenal secara Islam sekarang. Nah, itu perkawinan yang merupakan warisan dari para nabi terdahulu. Kemudian datang Rasulullah, perkawinan itu disetujui menjadi hukum Islam. Nah, ada lagi konsep perkawinan jahiliyah, aneh lagi. Mohon maaf, nun sewu nih, ada seorang perempuan itu digilir beberapa laki-laki. Perempuan digilir beberapa laki-laki. Terus kemudian apa? Setelah perempuan itu mengandung,
Perempuan itu datang ke dukun. Perempuan itu datang ke dukun. Lah kemudian dukun itu ngumpulkan laki-laki siapa saja yang pernah tidur dengan perempuan itu disuruh datang. Kemudian dukun itu menebak-nebak, dukun itu menebak-nebak dengan apa? Dengan cara meramal A, B, C, D. Lah orang yang ditunjuk oleh Mbah Dukun itu harus mau jadi suaminya perempuan tadi. Sampai segitunya. Makanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam sebagaimana yang kita tahu dalam rangka apa? Untuk menjauhkan manusia dari perilaku-perilaku nista tadi. Makanya mohon maaf, kalau zaman sekarang kok perilaku-perilaku seperti itu mulai ada lagi. Nah, ini berarti ada masalah. Ada masalah dengan generasi muda kita. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam yang mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Kemudian datanglah Islam yang memerintahkan manusia untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, membuang segala bentuk berhala, membuang segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini cara Allah menjaga akidah manusia. Karena secara fitrah manusia itu akidahnya tauhid. Secara fitrah manusia itu hanya berlaku hanya apa? Percaya pada satu Tuhan pencipta. Itu secara fitrah tidak bisa dibantah. Secara fitrah manusia, dia percaya bahwasanya ada satu kekuatan besar yang mengatur alam semesta ini. Itu secara fitrah manusia seperti itu. Maka daripada itu Islam itu datang untuk mengajak manusia beribadah menyembah pada Tuhan yang satu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam datang berkaitan dengan menjaga nyawa. Islam menjaga nyawa. Kita tahu, kalau di zaman sebelum Islam, di zaman sebelum Islam, nyawa manusia itu sangat murah. Nyawa manusia itu seperti tidak ada harganya. Zaman sebelum Islam, orang membunuh sesama manusia itu seperti kalau kita seperti membunuh semut. Kalau kita membaca kisah-kisah bangsa Arab zaman jahiliyah, kalau kita membaca kisah-kisah bangsa Arab zaman jahiliyah yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan Muslim. Jadi ada beberapa ulama Islam seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Athir dan seterusnya. Beliau-beliau itu menulis kitab-kitab sejarah umat manusia sejak zaman Nabi Adam, kisah-kisah para nabi, kemudian kisah-kisah bangsa Arab jahiliyah sampai datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca kisah-kisah tersebut, membaca kisah-kisah di buku-buku tersebut, kita akan mendapatkan kisah-kisah unik, kisah-kisah aneh yang mungkin kayak tidak nalar di zaman kita. Orang-orang jahiliyah, kabilah-kabilah Arab ketika itu, mereka terbiasa bunuh-membunuh hanya gara-gara rebutan sumur. Rebutan apa? Sumur, rebutan mata air. Hanya gara-gara rebutan mata air, rebutan sumur, bunuh-bunuhan biasa. Pernah satu kabilah Arab dengan kabilah yang lain perang panjang selama 200 tahun. Perang panjang selama 200 tahun diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Selama 200 tahun itu apa? Boten rukun dua suku itu. Gara-garanya apa? Pacuan kuda. Gara-gara balapan jaran kalah, sing kalah mboten trimo, njur akhirnya gelut kali sing menang. Nggih carane nek iki bal-balan kampung mana sama kampung mana kalah njur gelut. Njur kemudian kampung A dengan kampung B gelut itu dipelihara sampai 200 tahun. Nek itu apa nek masih mending di tempat kita nggih. Di tempat kita kan masih mending. Kampung A, kampung B bal-balan, kalah gelut, njur bar gelut didamaikan. Bar damai tanda tangan surat bermaterai di depan aparat selesai nggih. Ini enggak, ini sampai 200 tahun. Selama 200 tahun itu puluhan ratusan korban jiwa itu
jatuh. Nggih. Kemudian apa? Datang Islam. Islam ngapain? Berusaha melindungi nyawa seseorang. Dengan cara apa? Dengan cara melarang manusia untuk mengganggu nyawa saudaranya. Dengan cara apa? Men wong ndak kapok. Nah, biar orang itu kapok tidak berani mengganggu nyawa saudaranya. Ya, akhirnya Islam mensyariatkan yang namanya kisos. Nah, adanya hukum kisos itu apa sih? Hukum kisos itu kan apabila seseorang berbuat jahat pada orang lain, dia mendapatkan balasan yang setimpal dengan kejahatannya. Kalau ada orang membunuh orang, ya berarti dia dihukum mati, kan ngoten. Ada orang memutus tangan seseorang, ya tangannya juga diputus dan seterusnya. Nah, dengan adanya hukuman kisos seperti itu, ya, nyawa balas nyawa, tangan balas tangan, mata balas mata, hidung dibalas hidung dan seterusnya. Itu njur akhirnya orang itu kalau mau berbuat jahat pada saudaranya dia mikir. Jangan sampai nggih, hanya gara-gara saya termakan emosi, akhirnya saya mendolimi saudara saya sendiri. Di saat itulah akhirnya saya harus kehilangan nyawa. Akhirnya orang mikir-mikir, orang tidak berani berbuat sembarangan. Ada satu kisah yang saya perhatikan, nggih. Ada satu hal yang saya perhatikan dengan mata kepala sendiri. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang juga pernah haji dan umroh, nggih, kita perhatikan, nggih, di bapak-bapak, ibu sekalian yang pernah tindak haji, tindak umroh, kita perhatikan, nggih, kalau di tanah suci sana, nggih, di negara-negara Arab Saudi itu kan di sana menggunakan sistem Islam. Nggih, jadi yang berlaku di sana hukum kisos kalau ada kriminal seperti itu. Nggih. Bapak Ibu perhatikan, nggih, kalau kita nyebrang jalan, kalau kita nyebrang jalan keluar dari Masjidil Haram atau keluar dari hotel, kita nyebrang jalan mau ke masjid. Nggih. Di sana yang namanya kendaraan, ada orang mau nyebrang, itu berapa meter sebelum kita nyebrang, Pak, berapa meter sebelum kendaraan itu mendekat, kendaraannya sudah berhenti. Kita yang diutamakan untuk nyebrang, nggih, napa mboten? Di sana pejalan kaki sangat dihormati, betul? Nggih. Kita mau nyebrang, nggih, berapa meter itu mobil sudah berhenti dulu, kita disuruh nyebrang. Karena apa? Ya mohon maaf, kalau sampai keserempet nanti hukumannya berat. Nih, sampai keserempet, apalagi kasus tabrak lari ya repot nanti hukumannya di sana. Nih. Kalau pembunuhannya disengaja, pelakunya bisa dihukum mati. Kalau pembunuhannya tidak disengaja, pelakunya bisa didenda 100 ekor unta. Orang 100 ekor kambing, 100 ekor unta. Satu unta harganya 50 juta, kalikan 100 ya berapa? Itu kalau membunuhnya tidak disengaja. Makanya orang sana hati-hati betul. Lah nek teng riki Bapak Ibu ajeng nyebrang pripun? War wonten urusan toh. Orang tidak peduli dengan orang lain. Nah, itu karena apa? Ya karena mungkin kita kurang peduli dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Di sana orang tahu betul nilai-nilai Islam seperti apa, jur akhirnya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nih, misalnya contoh upaya Islam dalam menjaga jiwa manusia. Karena memang jiwa manusia itu sangat mahal. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih Rasulullah bersabda, la zawalul ardi wa ma fiha ahwanu indallahi min tamimri'in muslim. La zawalul ardi wa ma fiha ahwanu indallahi min tamimri'in muslim. Musnahnya bumi dan seisinya. Kata Allah, kata Rasulullah apa? Musnahnya bumi dan seisinya itu masih lebih ringan di sisi Allah daripada tertumpahnya nyawa seorang muslim. Jadi darah kita itu di mata Allah itu mahal. Di mata Allah masih lebih mending bumi dan seisinya ini musnah daripada apa? Daripada nyawa kita. Makanya nyawa kita, harta nyawa kita, darah kita itu sangat dilindungi oleh Islam. Berikutnya hifzul akal atau menjaga akal manusia. Menjaga akal manusia. Akal itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan menciptakan kita
dan memberikan kita itu banyak amanah. Satu, kita diberi amanah nyawa. Ya, makanya kita dilarang untuk bunuh diri karena nyawa ini titipan Gusti Allah. Ya, kalau kita bunuh diri ya berarti kita dosa kepada zat yang menitipkan nyawa pada kita. Ya, seperti Bapak Ibu sekalian, nggih nun sewu dititipi sepeda motor malah diobong kan dosa. Ya, Pak kulo titip sepeda motor nggih. Kulo tilar sekedap nggak saya kembali motornya udah dibakar kan itu dosa. Nggih. Begitulah nyawa kita, akal kita itu semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Nah, sekarang kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita minum minuman keras, melarang kita mabuk, melarang kita mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan, melarang kita minum minuman keras, melarang kita mengkonsumsi narkoba, melarang kita mengkonsumsi ganja misalnya hal-hal yang membuat akal kita hilang. Karena itu merusak akal. Mengapa kok akal kita jangan sampai rusak? Akal itu kan alat kita untuk memahami syariat. Akal kita, akal itu apa? Alat yang Allah berikan kepada kita untuk memahami syariat. Nek wong seneng mabuk, orang suka mabuk. Ketika dia mabuk, dia tidak bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Pernah ada satu kisah di zaman para sahabat, ada orang mabuk. Ada orang mabuk, dia itu sholat subuhnya sampai 4 rakaat. Jadi ada orang mabuk malamnya, ternyata setelah ditunggu sampai subuh, pengaruh alkoholnya nggak hilang. Dia dengar adzan datang ke masjid, tapi dia datang ke masjid setengah sadar, setengah tidak. Kayak wong rep-repen nih kok datang ke masjid pun pikirannya nglambiar. Ketika sholat subuh di masjid, dia sholat subuhnya di masjid bukan 2 rakaat tapi malah 4 rakaat. Ketika ditegur orang-orang jawabannya, rakaat saya masih kurang ya Pak. Ya mboten sampean yang subuh koken kok igen kurang pripun. Nah, ini menunjukkan yang namanya apa? Khomer itu sesuatu yang dilarang dalam Islam. Islam tidak boleh mabuk. Dalam Islam tidak boleh mabuk. Kenapa? Menjaga akal kita. Orang kalau mabuk kan nun sewu kelakuannya jur kaya kewan. Itu bentuk Islam memanusiakan manusia. Belum lagi mohon maaf kalau ditinjau dari sisi kesehatan, Khomer, itu kan juga merusak organ dalam kita. Khomer itu minuman keras merusak organ dalam kita, terutama liver dan ginjal kan ngaten. Orang suka mabuk, itu titeni mawon mesti livernya rusak. Orang seneng mabuk mesti ginjalnya rusak. Orang suka mengkonsumsi makanan minuman beralkohol, orang suka mengkonsumsi minuman beralkohol, itu liver sama ginjalnya rusak. Itu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sesuai dengan ayat tadi. Yang nomor 4, Islam menjaga apa tadi? Keturunan. Nah, kalau kita flashback tadi ke riwayat di mana orang jahiliyah itu, beberapa orang jahiliyah itu terbiasa kawin berantai. Kawin berantai. Orang itu di zaman jahiliyah, wanita-wanita jahiliyah di sana terbiasa kawin berantai. Oh ya, belum ada satu lagi yang belum saya sebutkan tata cara perkawinan jahiliyah. Ada satu lagi. Gimana? Misal, mohon maaf, ada seseorang, misal saya punya istri, saya punya istri, istri saya ini, apa istilahnya? Saya punya istri. Terus kemudian apa? Saya kenal dengan misalnya salah seorang pejabat. Saya punya istri dan saya kenal dengan salah seorang pejabat misalnya. Orang hebat, orang kaya, orang terpandang. Nah, kemudian apa? Agar saya itu pengen perbaikan keturunan. Dalam artian biar saya punya anak dari bibit orang kaya, dari bibit orang hebat, dari bibit orang pejabat. Istri saya tak titipkan ke teman saya. Terserah mau diapain, setelah dia hamil, nanti anaknya jadi anak saya. Ada yang juga seperti itu di zaman jahiliyah. Nah, perbuatan seperti itu, hal seperti itu kan yang akhirnya apa membuat orang itu keturunannya tidak jelas. Si fulan ini anaknya siapa? Jadi di zaman jahiliyah itu biasa ada anak orang tuanya itu tidak jelas, bapaknya siapa.
Tahu-tahu dia itu apa? Dilahirkan oleh ibunya, bapaknya nggak jelas. Makanya dalam Islam apa? Dilarang yang namanya mendekati perbuatan zina. Jangankan melakukannya, nggih, mendekati saja tidak boleh. Itu cara Islam menjaga keturunan manusia. Kenapa Islam melarang zina? Ya tadi agar orang itu nasabnya tidak kecampur. Nggih. Coba bayangkan ada perempuan digauli dua laki-laki sekaligus. Njur metu anak sinten? Ayo. Nah, mau dinasabkan ke siapa? Ke bapaknya yang ini atau yang itu kan njur nggak jelas. Makanya Islam melarang zina dan memberikan hukuman yang keras bagi para pezina. Saya membaca dalam bukunya, nek tidak salah, bukunya Ustadz Muhammad Faizar. Saya sempat sekilas ada beberapa di bukunya Ustadz Faizar yang nek tidak salah judulnya Keajaiban Penyembuhan Al-Quran. Keajaiban Penyembuhan Al-Quran. Di situ ada beberapa hal yang saya perhatikan ternyata syariat Islam itu Allah turunkan tidak main-main. Yang jadi pertanyaan sekarang, apa hikmahnya? Kenapa Islam itu memberikan sanksi yang keras bagi orang berzina? Kalau belum menikah, kalau belum pernah menikah, ada orang berzina belum pernah menikah, maka hukumannya apa? Dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Zaman dulu waktu kita sekolah digebuk guru nih, garis sepisan niku loro napa mboten? Sakit nggih? Digebuk sepisan nganggo garisan niku pun loro. Lah nek niki dipecuti ping 100. Ayo. Itu bila belum menikah. Bila sudah menikah apa? Dilempari batu sampai mati kan ngoten hukumannya atau dirajam nek menurut Islam. Ternyata ada hikmahnya. Ada apa? Ada hikmahnya. Lah, hikmahnya apa? Yang saya baca di buku tersebut ngeten. Yang namanya orang berzina melakukan hubungan di luar pernikahan, nggih, itu mohon maaf kalau ditinjau dari sisi kesehatan dalam tubuhnya itu nanti akan muncul sel-sel berbahaya ternyata. Orang yang suka melakukan hubungan di luar nikah dalam tubuhnya itu nanti akan muncul sel-sel berbahaya. Di antaranya yang jadi bibit apa? HIV, AIDS. Bibit penyakit HIV. Dan sel-sel berbahaya tadi tidak bisa diobati dengan obat apapun. Lanjur ngobati pripun digebuki. Ternyata orangnya itu dipukuli, orangnya itu digebukin baru sel itu mati. Itu ada bukunya monggo dibaca sendiri. Ada itu keterangannya. Wong nek pun digebuki baru nanti orang itu merasakan sakit, nggih digebuki dulu, merasakan sakit sekujur tubuhnya, nggih beta-betu memar-memar, baru akhirnya dia sembuh, sel itu hilang. Itu makanya Islam. Jadi kita jangan melihat, Islam kayak kejem ya, sadis ya. Mosok gitu aja hukumannya dipukul misalnya. Mosok gitu aja dilempari batu sampai mati. Mosok gitu aja hukumannya dibegini, begini, begini. Kita tidak melihat di balik kejamnya. Kita tidak melihat ke arah kejamnya itu, tapi di balik itu ada apa? Ternyata ada maslahat. Ngoten loh. Terakhir sebelum kita tutup. Terakhir, Islam apa? Menjaga harta. Salah satu cara Islam menjaga harta apa? Dengan cara melarang seseorang korupsi, melarang seseorang itu mencuri, melarang seseorang itu merampok. Itu cara Islam menjaga harta manusia dan memberikan hukuman yang tegas bagi orang-orang yang melakukannya. Kita tahu dalam Islam, kita tahu dalam Islam itu apa? Orang yang mencuri dan memenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukumannya apa? Dipotong tangannya sebelah kiri, ingat nggih? Orang itu dalam Islam seperti itu. Kalau mencuri dan mencapai nisab. Nah, jadi yang namanya nisab tidak berlaku juga pada zakat, tapi juga pada pencurian. Pencurian itu juga ada nisabnya. Ada pencurian, ada nisabnya. Jadi kalau orang mencuri harta tertentu, sudah mencapai nilai tertentu, nah itu yang dinamakan nisab. Itu maka di situ diberlakukan hukuman potong tangan.
Ya. Kalau belum mencapai nisab, maka hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Mau dipenjara kek, mau didenda kek, itu urusan ijtihadnya pemerintah. Tapi kalau sudah mencapai nisab, nah itu baru ada potong tangan. Berapa nisabnya? Nisabnya itu nek para ulama melihat hadis Rasulullah mengatakan apa? Kalau hadisnya mengatakan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong tangan seorang pencuri yang mencuri harta senilai seperempat dinar. Seperempat dinar. Seperempat dinar itu sama dengan 1 gram emas lebih sedikit. 1 gram emas. Oke. Kalau 1 dinar itu kan 4,25 gram. 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram berarti 4.200.000 sekian. Oke. Berarti kalau seperempatnya berapa? Seperempat dinar berarti 1,6 sekian gram. Berarti berapa? 1.500.000 kurang lebihnya. Oke. Nah, dalam Islam, orang kalau nyuri barang, barang itu senilai di bawah 1.500.000 tidak dipotong tangannya. Tetapi kalau mencuri lebih dari itu baru itu yang kena. Lah sekarang perhatikan non sewu, Bapak Ibu sekalian, ketika haji umroh, ketika Bapak Ibu sekalian berangkat dari maktab, dari hotel ke masjid, lihat toko ditutup apa enggak? Kebanyakan enggak ditutup tokonya, Ketika apa? Ketika datang waktu sholat, ketika azan di sana berkumandang, yang punya toko itu udah tinggal aja tokonya enggak ditutup. Nih. Bahkan apa? Cuman dikasih rafia biasanya cuman dipalangi rafia ngoten tokonya pintunya. Pintu tokonya cuman dipalangi rafia tandanya yang punya sedang sholat di masjid. Loh, saya awalnya ke sana itu gumun loh. Kok pada nggak ditutup? Bahkan malam hari habis isya itu ketika toko-toko pada tutup, barang dagangan ditinggal di luar, cuman ditutupi terpal gitu aja. Saya lihat paginya, oh nggak hilang. Wih, aman berarti. Kenapa aman? Ya itu tadi. Di sana memberlakukan hukum yang keras bagi pencuri. Nyuri barang, sampai pada angka seperempat dinar, 1 gram emas, ya sudah. Nun sewu siap-siap tangannya hilang. Dengan seperti itu orang jur takut. Takut untuk apa? Takut untuk mengganggu harta saudaranya. Ngaten le. Jadi ya sekali lagi kita lihat bukan Islamnya yang kejam tapi di balik itu ada hikmah yang menyelamatkan umat manusia. Akhirnya kembali lagi ke ayat, apapun yang Allah Rasulnya perintahkan itu sudah pasti bagus dan apapun yang Allah Rasulnya larang sudah pasti jelek. Jadi langkah kita sebagai closing statement, langkah kita akhirnya kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mengerjakan sesuatu atau dilarang untuk mengerjakan sesuatu, akhirnya yang bisa kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Itu sikap seorang muslim dalam mengamalkan syariat Allah, dalam mengamalkan ajaran Rasulullah apapun. Termasuk misalnya wudhu, sholat, ibadah harian kita. Kita tidak bicara yang berat-berat dulu. Wudhu, sholat, puasa, kalau kita pelajari hikmahnya, ternyata ada juga membawa kemaslahatan. Seperti wudhu misalnya. Wudhu itu ternyata setelah diteliti dari sisi kesehatan, bisa menyehatkan kulit dan menyehatkan saraf. Karena ketika wudhu kan kita apa? Membasuh dengan air. Kita usap. Nah, usapan-usapan ini yang akhirnya menjadi stimulus untuk menyehatkan saraf misalnya. Sholat. Kenapa dalam sholat itu kita diperintahkan untuk rukuk secara lurus, sujud secara lurus. Ternyata itu untuk meluruskan tulang belakang. Loh, kenapa tulang belakang? Ya, karena tulang belakang itulah yang menjadi kunci kesehatannya manusia. Tulang belakang, tulang ekor. Kebanyakan penyakit-penyakit yang ada dalam diri manusia, kalau dilihat dari sudut pandang Tibun Nabawi, itu ternyata berawal dari masalah di tulang belakang dan tulang ekor. Itu kenapa ketika sholat kita diperintahkan untuk rukuk secara lurus, meluruskan tulang belakang, olahraga tulang belakang, akhirnya kita sehat. Belum lagi puasa. Nah, yang insya Allah
sebulan lagi atau 2 bulan lagi kita akan berpuasa. Ya, tidak sampai 2 bulan, sebulan lebih kita nanti akan menjumpai Ramadan. Apa hikmahnya kita disuruh mengosongkan perut? Oh, ternyata itu nganu sebagai cara tubuh kita. Jadi tubuh kita itu selama 1 tahun itu kan pencernaan kita bekerja misalnya. Nah, pencernaan bekerja itu harus ada istirahatnya. Untuk apa? Mengeluarkan racun-racun dalam perut. Kenapa perut? Nah, karena perut itu adalah pintu masuk pertama makanan. Kita kadang cok makannya ngawur, makan makanan yang toksin, apa toksin? Makan makanan yang di situ mungkin ada toksinnya, ada unsur racunnya yang kita tidak sadar. Makan makanan yang isinya mengandung zat-zat kimia berbahaya, yang pertama kali nampani perut, perut bermasalah nanti organ lain ikut bermasalah. Dengan perutnya puasa, dengan perutnya itu istirahat, racunnya akan ikut keluar dan akhirnya kita menjadi sehat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan secara singkat pada pagi hari ini. Intinya Islam itu indah, Islam itu agama yang menyelamatkan manusia lahir maupun batin. Kuncinya tinggal kita sendiri mau semangat belajar Islam atau tidak, semangat mengamalkan Islam atau tidak, kuncinya pilihannya ada di tangan kita. Wallahu alam bisawab. Belum ada pertanyaan. Oke. Mohon izin ada 2 pertanyaan dari jamaah YouTubiah. Begitu. Yang pertama, bagaimana hukum rokok di dalam Islam? Hukum rokok. Okay. Yang kedua, apakah tidak sebaiknya di dunia pendidikan antara laki-laki dan perempuan terpisah untuk mencegah mendekati zina? Matur nuwun. Ini pertanyaan bagus. Oke. Pertanyaan bagus. Poin ini jawabannya singkat-singkat saja. Yang pertama, apa hukum rokok? Oke. Ya, nek dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah jelas nggih, rokok itu dilarang. Nggih, haram atau tidak boleh. Nggih. Kalau bicara dalil itu jelas, nggih, bicara dalilnya jelas. Tapi yang jelas gini, kalau dari sisi logika saja, nggih, fatwanya jelas, dalilnya jelas. Saya membahasnya dari sisi logika. Sekarang gini saja, nggih, Bapak Ibu sekalian, kalau datang ke rumah saya, tak suguhi racun, kira-kira kersa ngunjuk mboten? Ngunjuk napa Bu? Ngunjuk napa Pak? Wis monggo saontone mawon. Tak kasih gelas isinya cairan. Lho napa niku kok warnane rada aneh? Niki rondap, Bu. Gramason. Nah, kira-kira kersa ngunjuk mboten? Wah, edan Bang racune nyong. Nggih. Lah sekarang kalau mohon maaf nggih, mohon maaf kalau di sini ada yang masih suka merokok, saya mohon maaf. Kalau kita lihat rokok, nggih, itu isinya apa? Bahan-bahan racun semua nggih, yang akan membunuh kita cepat atau lambat. Yang akan membunuh kita dalam waktu jangka panjang bisa, jangka pendek juga bisa. Meskipun ada yang kadang sok nyerekal, ah ngudut ya mati, orang ngudut ya mati kan gitu. Iya, ngudut mati orang ngudut ya mati, betul. Kita ini manusia mesti mati. Tapi yang jadi masalah, jangan sampai kita mati dalam kondisi mendolimi diri sendiri. Dalam rangka jangan sampai kita mati, mendolimi diri sendiri dan mendolimi orang lain. Orang merokok itu kan mohon maaf, dia mendolimi diri sendiri dan mendolimi orang lain. Ada perokok aktif, ada perokok pasif. Perokok pasif itu resikonya lebih berbahaya dari perokok aktif. Perokok aktif itu hanya menyedot racun dari puntung rokoknya. Lah, perokok pasif wis nyerot racun terus nyerot abape kancane. Nah, berarti kan racunnya double. Bisa jadi nanti di hari kiamat orang yang mencium rokok kita ngadu sama Gusti Allah. Ayo, kita jawabnya gimana? Ya Allah, ini fulan dulu merokok di hadapan saya menciumnya batuk. Bisa aja nanti kita dilaporkan di hadapan Allah. Jawabnya kita gimana? Yo. Termasuk apa? Jangan sampai mendolimi diri kita sendiri. Organ tubuh kita ini titipan Allah. Jantung, paru-paru, lambung, dan seterusnya, ginjal, pankreas, limpa, seterusnya, usus. Itu semua titipan dari Allah.
Lah nek kita rusak, nanti Allah minta pertanggungjawaban. Biyen jantungmu mbok rusak, paru-parumu mbok rusak, ki karepmu piye? Ya, kita jawabnya bagaimana? Nah, itu dari sisi logika saja. Dari sini sudah jelas ya, bahwasanya memang hal seperti itu tidak baik. Ya, terakhir dalam dunia pendidikan, misalnya dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, ya bagus juga. Nyatanya kita sholat ya dipisah toh, softnya laki-laki perempuan, apa ya campur softnya, kan boten. Itu dalam sholat. Nggih. Apalagi dalam pendidikan. Ngeten le. Jadi kalau ide misalnya ide seperti itu ya itu sebetulnya bagus juga, enggak ada masalah, sebenarnya bagus juga. Nggih. Nyatanya alhamdulillah seperti yang terjadi di pesantren-pesantren itu kan seperti itu. Cowok cewek dipisah itu nyatanya baik-baik saja, jalan saja enggak ada masalah. Nggih. Dan bisa meminimalisir masalah meskipun tidak bisa menghilangkan masalah 100%, tapi apa? Itu insya Allah bisa meminimalisir masalah. Kan belum ada, kan jarang sekali kita dengar, mohon maaf, jarang sekali kita dengar meskipun ada beritanya 1-2, kan jarang ada ceritanya, mohon maaf, yang namanya santriwati hamil di luar nikah itu kan jarang, tidak ada ceritanya. Kalaupun ada cuma 1-2, santriwati hamil di luar nikah itu kasus yang jarang terjadi. Karena apa? Ya memang mereka dibatasi pergaulannya dengan lawan jenis. Cukup ya Pak, insya Allah. Kalau cukup mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada betulnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya itu datangnya dari diri saya pribadi yang penuh kekurangan ini, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. .8 FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.